Hari ini bersama Coach Justin dan Dr. Tirta. Pertama-tama mau makasih buat Coach Justin karena saya kan seperti biasa sebelum mulai saya siap-siap dulu di sini nyiapin semuanya. 10 menit sebelum waktu janjian kita, saya lagi di sini, Coach Justin datang. Apa kabar? Baik. 10 menit loh. Ya kayak dia datang dulu 40 menit telat. Ya, saya sih nggak ngomong gitu. saya nggak salah sih sebenarnya. Cuman mau apresiasi aja. Saya ada alasannya. Berikan saya hak jawab. Oh gitu. Oke. Oh berarti telat tadi ya? Telat 38 menit. Oke, 38 menit. Ya, sisa 2 menit. Oke. Ada alasannya tuh. Dekat rumah. Maksudnya apa? Nggak apa-apa, pengen aja. Dekat rumah. Ya dekat rumah saya datang paling akhir. Kedua aja. Di sini WC-nya saya insecure. Saya takut di sini ada kamera karena melihat akal bulus Anda selama ini. Lo ngapain gue kamerain lu? Lo siapa tahu? Ya, Inilah Tirta Mas ngapain? Ya makanya saya balik dan ini ada 2 orang yang hobi bermusuhan dengan saya. Kenapa? Ini sama saya ini. nggak pernah musuhan. Saya nggak pernah musuhan. Beliau dan beliau. Saya begitu Ya di briefing. ampun. Siapa hostnya? Raditya Dika. Siapa narsum pertama? Coach Justin. Ini enggak deh. Ya, enggak gimana bermusuhan enggak gini loh. Kita tuh kan respect banget sama Dokter Tirta Iya, kan. betul. Dokter Tirta itu lari itu kita lihat dong dia doyan lari sangat Iya. sehat. Sampai kemarin lari pakai kardus Iya. Tuh kan dibahas kan. Wah, siapa ya? Nggak ada yang bahas Ada. apa. Saya cuman bilang Anda tuh kayak semangat banget Iya. larinya. Makanya Gitu. Emang loh. kalau kardus harus larinya pakai kardus. Pas itu. Gini. Minggu lalu saya udah kalah telak. Oh gitu. Kenapa harus bawa bala bantuan beliau? Hah? Semua kan gara-gara Gilang. Mana Gilang? Gilang kan yang ngatur semua jadwalnya. Dari segala narsum loh. Mungkin kan gini. Sendirian aja tuh sulit ini dilawan. Semua omongannya tuh gak bisa gue bantah. Nggak mungkin gini. Mungkin karena kan kita mau merayakan Coach Justin kan. Apa? Arsenal kan juara 1. Tapi dia tuh bermusuhan sama fans Arsenal di Indonesia. Hah? Loh. Emang iya Coach? Iya. Apa yang terjadi sih? Enggak. Gue itu untuk gue kalau di Indonesia yang penting juara. Kalau untuk gue caranya menjadi juara untuk gue itu I'm not good enough. Maksudnya Arsenal kurang bagus. Kurang bagus. Tuh kan. Dia juara 1. 38% dari gol dari corner kick memalukan itu. It's not the Arsenal way. Oh, Arsenal oke. way itu harus main cantik, build up. Oh, tapi kayaknya masuk akal argumennya Coach Justin bermusuhannya di sebelah mana? Oh, saya gak mau ikut campur ini. Anda belum pernah berhadapan dengan pasar. Ya, Raditya Dika mendukung Koci. Bukan dukung. Silakan ini diserang di Twitter Bukan. ya. Saya Dipotong mau- ini ya, dipotong ya. Saya mau tahu counter argumennya. Counter argumennya apa bilang? Oh, yang penting menang Yang penting atau menang, apa? Yang penting yang penting menang. trofi. Oh. Gitu. Dia Ya, juga- nggak bisa dong. Terus Proses jadi kan ribut. penting. Iya, nggak ribut. Terus dia ngatain David Raya kayak T-Rex. Karena Tangannya Enggak. pendek. Sumpah tuh. Anda Lah, emang kenapa? begitu. Loh tuh kan beneran. Kenapa dibilang tirek? Kan tangannya pendek, reach-nya pendek. Tirek ya karena tangan pendek. Tangan pendek. Gitu kan. Jadi Anda tuh nggak puas Arsenal juara Nggak sebenarnya. puas. Untuk gue itu proses jauh lebih penting. Sama kayak ini gue kasih lagi contoh yang sama. Semua orang mau kaya bukan? Betul. Kan caranya gimana? Lo kaya dari korupsi, Betul. money laundry, Ada yang dari kayak gitu. warisan, dari kerja keras, dari apa? Kan beda. Betul. Ada yang salah, ada yang enggak. Ada yang salah, ada yang enggak. Kalau untuk gue itu cara itu harus bener. Gak bisa lu menghalalkan segala demi trofi. Untuk gue memalukan gitu orang kayak begitu. Berarti ketika Arsenal menang, Anda gimana pas ngangkat piala Ya itu? lihat Anda pemain biasa aja gitu. Ya, biasa aja. Santai aja. Terus bilang, ya kan setelah 22 tahun ya. Iya, 22 tuh. Arsenal udah 14 trofi, mas, santai aja. Tuh kan. Oh, oke. Setelah 14 Gitu. trofi santai aja. Kecuali kalau Chelsea ya baru 6 trofi dapat gitu ya oke lah. Mereka happy. Kalau gitu Biasa. Nah ini ribut. Waktu Iyalah. itu ribut jadi rame. Sampai sekarang fansnya. Oh iya masih. Jadi fans Arsenal anggap beliau tuh impostor. Katanya fans Barcelona yang menyamar jadi fans Arsenal. Itu beneran. Iya, emang iya. mereka gue fans Arsenal dari tahun 90-an. Kalau lu tahu bahwa apalagi di zamannya Wenger ya. Iya. Kan ada slogan itu apa namanya di bawah Wenger waktu itu we don't buy superstar, we create them. Oke. Sekarang create apa? Beli pemainnya bapuk, setengahnya bapuk, mediocre. Oke. Itu kan karena kompetinya lagi jelek, timnya dia kan lagi hancur-hancuran.
kelar kau ini. Lo nggak tahu kan cuma City pengen juga tahu lagi dong jelek, argumennya. semua lagi jadi jelek itu benar-benar jelek. Oke. City itu mengalami musim yang buruk sekali ya. Tapi bisa menahan Arsenal sampai H-2 loh. Kalau Arsenal sehebat itu, 1,5 sebulan sebelumnya udah juara. Oke. Artinya Coach Justin tidak bangga Arsenal Tidak juara bangga. musim ini. Untuk gue juara bukan segalanya. Yang penting caranya. Jauh lebih penting. Nah, tapi ini kan salah satu ini penilaian dari fans. Kalau Anda menilai Liverpool tahun ini. Oh, kenapa bahas Liverpool? Kita di sini briefingnya tadi pesta bola loh. Ya sabar ya pelan dikit-dikit dulu dari Jelek Liverpool nanti jelek. ke sini. Lagi jelek. Gitu emosi banget. Iya lagi jelek. Oh. Liverpool lagi Jeleknya di mana? Jelasin dong. Jangan cuma kan. jelek-jelek doang. Iya, nggak apa-apa kan kita pengen Iya. tahu. Tadi Coach Justin mengelaborasikan argumennya dengan Nah, sangat baik. Betul. Liverpool itu jeleknya kemarin sebenarnya adalah hubungan di ruang gantinya. Jadi karena superstarnya satu sudah speak up ketidakcocokan dengan pelatih utamanya si Pak Arne, dia menganggap Pak Arne itu kayak melemparkan superstar ini ke dalam ya kondisi yang nggak nyaman lah Muhammad Salah. Dia speak up duluan. Dia speak up duluan. Ya kayak ngelempar lah, speak up duluan di jumpa pers. Nah ini menyebabkan ruang ganti jadi nggak nyaman. Oh, ribut tuh akhirnya. Ribut lah, akhirnya ribut di situ dan akhirnya ditambah dengan kondisi pemain yang cedera tiba-tiba semua. Dan akhirnya si pelatih nggak berani ambil resiko. Nah pelatih yang nggak berani ambil resiko itulah yang membuat pertentangan defense-nya di sana. Yang akhirnya jadi kebagi dua. Itu kan kayaknya gosip di Nggak belakang gosip, layar. itu beneran di... Kok tahu Anda? Nah itu kan, makanya dong jadi fans Liverpool. Saya punya foto Anda ya, Anda dukung Liverpool ya. Saya sudah share di medsos ya. Anda jangan bohong Anda. Ini share di malam minggu Miko episode keberapa itu sama Anca. Anda pakai jersey Liverpool. Dia apa namanya? Di mana? Malam minggu Miko. Itu sebuah series ya. Tapi tapi Anda Enggak, tapi itu di endorse saja dia disuruh Nggak, pakai bukan. baju jersey Nggak, Liverpool. Gini. Anda itu kan terobsesi sama Liverpool karena Gini. ya Anda tuh lupa. Iya. Ayo. Gini. Apa? Gimana? Oke. Pernah nonton Avengers? Pernah. Iya. Tahu Iron Man? Tahu. Bisa terbang kan dia? Bisa. Robert Downey Jr. bisa terbang beneran nggak di kehidupan nyata? Enggak. Terus? Ya itu kan fiksi. Loh, terus kan? Berarti Anda membandingkan diri Anda dengan Robert Downey Jr. Wah, Tariknya kejauhan, Pak. nggak bisa gitu. Tariknya kejauhan. Nggak, gini. Bukan soal acting, Nggak. kita lagi ngomongin actingnya. Ini semua yang nonton. Coba di rewind episode Malam Minggu Miko edisi itu. Ada. Ya, Kak Mas Raditya Dika itu terlihat natural. Di film Cinta Brontosaurus, saya pakai jersey MU ceritanya di kamar saya. Iya, tapi kelihatan tidak natural. Emang Anda udah lihat? Lihat, dikarenakan satu yang Malam Minggu Miko itu kan Malam Minggu Miko tayangan di YouTube. Ya, bisa Berarti sama Anda di baca Kompas. sendiri dong. Saya nulis sendiri. Iya, kan, nulis sendiri, skrip selalu nulis. sendiri karena kan ditolak itu sama TV-TV dan produksi house kan. Waktu itu Iya, ditolak kan. Nggak ditolak sih, tapi ya udahlah. Iya, ditolak. Ya udah oke ditolak. Iya, nah, terus yang Brontosaurus diterima. Iya, katakanlah ya. Berarti yang Oke. Brontosaurus itu sudah ada kapitalisme, bisa aja dipaksa karena duitnya cukup. Panjang benar. Nah, tapi YouTube nih. natural. Anda tuh kelihatan semangat saat itu membela Liverpool. Gak usah gengsi, ayolah. Ini fotonya jelas loh. Ini fotonya. Nih fotonya ya. Bukti jejak digital yang nyari itu semua fansku. Kita gak terima Tirta ditindas di Rabat. Jadi Anda manggil bala bantuan. Mereka membantu dengan sukarela. Dok, ini dok, kasih ke Bang Radit. Ini ternyata dia pakai jersey Liverpool. Hah, gimana balas? Ya udah oke. Tapi kan Anda juga pernah pakai jersey MU, sama aja. Itu editan. Enggak sih orang beneran kan. Bohong, bahkan pernah ke stadion MU nonton. Iya. Itu. Apaan itu? Ayo. Iya, itu away. Iya, Nggak ada. Nggak Itu ada lebih juara. parah lagi. Gue ke London berapa kali, gue ke stadion Arsenal, nggak akan gue ke stadion Spurs. Oke. Karena itu rival. Rival. Ya. Ini ngaku-ngaku rival bisa masuk ke stadion MU. Nonton, away. How low can you go gitu, ngerti nggak? Nah, tuh kan. Dia As a fans Liverpool, lu masuk ke kandang MU. Jujur, Please jujur. deh. Foto-foto enggak jujur. foto-foto kan Foto ada, lah, foto di Old Trafford. Nonton pakai jersey MU bukan? Gak yang jersey MU, gak ada itu. Ada, Gak ada, banyak itu. gak ada jersey Liverpool. Gak ada.
Ntar yang nonton tolong diposting Tirta pakai baju MU. Ayo. Bukan gitu penggiringan opini. Saya ke Old Trafford itu nonton MU Liverpool, dukung Liverpoolnya. Tapi karena nggak dapet tiket away, saya nonton dari tribun home. Ya tapi kan Kalah. Tapi kan mungkin ada rasa gengsi sebagai rival nggak sih, Ya iyalah. Coach? Iya kan? Loh, kok gengsi? Tapi kan tetap dukung Liverpool. Ya, Emang tapi di lu tempat teriak-teriak MU. dukung Liverpool itu nggak bakalan. Kan tribun home. Nggak bakalan. Tato ditutup nggak? Tapo tutup. Ya udah berarti kan Anda nggak mau kelihatan. Itu supaya demi nyawa. Berarti Anda membilang fans MU bisa Anda di situ. Oh iya betul kalau itu. Itu digebukin. Fans Emang iya? Emang masa dikasih lihat kayak gini digebukin? di Liga Inggris fans-fansnya tuh gede-gede bener kata coach itu di sana tuh fansnya gede-gede. Tapi bener Coach, dia kalau ngasih lihat tato YNWA bisa jadi masalah dia. Ya kalau di Liverpool, kalau di pas nonton iya. Pas nonton, ya. Tapi kalau random Manchester ya orang nggak peduli. Oh. Makanya saya ini banyak fans Liverpool gebuk-gebukan kemarin. Itu sama aja kita fans Arsenal tiba-tiba nyamar di kandang Nggak, Spurs. tapi gue bilang fans Inggris itu masih sopan di Inggris. Masih paling oke. nggak sopan. Serius, sopan, serius. yang di luar negeri yang paling nggak Oh sopan. jauh. Mereka itu nggak sopan yang di luar negeri. Ah. Fans Inggris. Oh, ketika mereka bertandang. Bertandang, gitu. ya. Kayak pesta bola nih ya. Iya, mau klub apapun atau timnas, wah itu parah banget fans Inggris. Tapi di Inggrisnya itu sangat sopan. Setuju. Bahkan gue sampai kaget. Ini contoh kecil aja ya. Iya. Arsenal sama Spurs kan rival. Jadi pas gue nonton ini fans Spurs di pojok, fans Arsenal cuman jaga dengan 7, 8, 9 steward doang. Oke. Ini kosong. Di Belanda impossible. Itu bener-bener harus dikosongin pakai kontainer untuk memisah mereka. Oh, kalau Terus- nggak itu tuh bisa ada Pernah ini. ribut. Terus di sebuah jalan menuju stadion, ini fans Spurs jalan yang jalan biasa ya. Ini fans Arsenal jalan kaki, ini fans Spurs jalan kaki, ini polisi. Di sana impossible. Polisi nggak peduli mereka. Oke. Itu makanya gue bilang fans Inggris itu sangat sopan di Inggris. Iya, itu betul, itu fakta. Di luar baju semua. Serius. Itu yang kemarin final tuh yang apa? Palace lawan Rayo Vallecano, rusuh kan di bar. Rusuh, selalu mau klub kecil, klub besar, pokoknya semua klub Inggris yang keluar rusuh. Rusuh selalu. Ini Kalau ini pesta bola dunia ini, sering mereka termasuk salah satu yang diincar sama diawasin oleh polisi. Oh, Terus iya? mereka bahkan kerampokan kemarin. siapa kerampokan? Mobilnya timnas Inggris dirampok semua peralatannya. Iya, kerampokan. Masa kerampokan? Pas latihan, iya. Pas Di latihan bener. Amerika. Di Di Amerika. Amerika. Itu pesta bola paling weird itu. Kerampokan coy. Kok bisa sih Jadi ada pemain timnas bolanya tuh kehilangan celana. Ada Harry Kane foto. Beneran. Ada Mereka foto. lagi latihan. Ada lagi itu lagi latihan. Mereka Iya. tuh nunggu Yang mobil bener. box isinya apa latihannya mereka. Terus karena dirampok Harry Kane tuh ada foto coba pakai celana dalam doang bang. Ini fotonya nih. Nggak Dirampok. usah, nggak tiba-tiba ada foto Harry Kane. pakai Dirampok itu benar-benar ekstrim ngerampoknya. Ekstrim. Biasanya kalau ngerampok diambil jam tangannya atau yang mahal-mahal. Ini semua disikat sama perampoknya. Sampai baju-baju celana disikat semua. Oh gila banget ya. Tapi vibe-nya sekarang tuh kayak gimana sih pesta bola Nah dunia? ini beliau kan yang live react terus. Nah jujur saya tuh kok kayak kurang kerasa gitu. Apa karena jamnya Tanya apa aja gimana? nih. Enggak, itu kurang kerasa karena yang siarin makanya kurang. Lagi banyak. Tahu kan resiko Ya fair aja. Kalau seandainya TV swasta biasanya mereka invest. Oh mau promoin maksudnya? Mau promoin. Kalau kan nggak ada dana buat itu. Ya, fair-fairan itu benar. Ya, makanya sepi. Oke, kan biasanya ada tie-in sama venue, sama mana Ya. gitu. Ini sekarang nggak- ada tapi nggak begitu. nggak kedengeran ya, nggak terlalu ya. Nggak kedengaran. Vibe-nya kurang banget lah. Dibanding Qatar gimana coach? Kayak 2022 dulu. Jauh, kalau Qatar kan di bawah swasta. Yang di sini kan, Live react terus ya coach mulai dari kemarin. iya kerjaan gue mau live react 2 tahun sekali. Piala Eropa, Piala Dunia. Nah, Coach Justin kan udah pernah mengalami mungkin 20 kali kan. Nah, Sering lah. Terus aja lo. 20 kali 4, 80 kampret. Tuh kan? Hanya beliau yang bisa mengatakan Bang Radit kampret. Berani bantah? enggak, saya emang kampret tuh. Terbang saya. Ini kan tuh usia 60, lansia loh dalam aturan medis.
Terus aja lo. Ini peok kau tekan-tekan. 55 batas WHO lansia. Elderly itu 55. Di Serpong ada taman. Ada taman gede banget, taman buat lansia kalau lagi senam. Taman lansia benar. Iya, di atas 55 boleh masuk. Gue itu cuma di Indonesia merasa tua, tau gak lo? Di Belanda umur pensiun itu 69. Jadi teman-teman gue tiap kali gue hampir tiap tahun pulang kan, ketemu temen ini masih kerja biasa full time. Hanya di sini aja 60 tua. Iya. Apalagi orang kayak dia itu. Selalu dibahas tua-tua. Padahal tiap minggu gue bisa main bola, 3 kali nge-gym, 3 kali padel, masih dibilang tua. Jujur nggak jago, kelihatan. tapi jago. Main bolanya jago. Oh iyalah, pelatih bola dulu. Ya Pelatih enggak demo nekel, kalau nekel dibahas itu. Itu cuma lihat cuplikannya jago memang. Soalnya tapi mencurigakan. Ini konspirasi. Jadi kan Pak kemarin datang, bisa main bola nggak lu Tir? Bisa, aku back CB, oke. Lihat nanti highlightku ya main. Kulihat beneran. Posting dia. Hanya bapak-bapak. Pokoknya gitulah postingannya. Bapak-bapak 3 kali gol. 2 kali mistar. Tapi setiap dia kali mau shoot itu gak ada yang berani body, gak ada yang berani neck. Bentar, gue pernah main bola mata. Emang dia bagus. Tapi memang bener. Jadi gue tahu dia itu kidal. Kaki kanannya mati. Pada saat itu dia lari ke arah gue kan. Pasti kalau kidal kan ke arah sini. Ya gue biarin aja. Karena gue tahu ngapain lu naik ke Atta, biarin aja. Tapi itu mungkin bener. Cuman Atta memang bisa main bola. Atta jago. Iya. Oh berarti Anda mengakui dong nggak banyak yang mau ngebody gue nggak berani. Lansia bos. Bayangin kalau tiba-tiba ada Bio Paulin, dia gitu coaching Enggak itu tim gue, lapangan gue. Tuh. Wasitnya gue yang bayar. Surah. Lawannya gue yang undang. Bayar. Berani lo nengkal gua. Ya dia definisi orang kaya ya sulit. Cuman ya itu yang ini yang tahu mukanya Despicable Me Gru. Tahu lah. Mirip kan? Grampinya ya kan. Tapi Anda sebagai minion apa ngerasa mau nanya aja. Nanya doang. Yang bilang ya bukan. Kurang ajar. Kan cuma nanya Minionnya doang. itu yang bayar dia di YouTube berbayarnya itu Minionnya Wahyono, Alfatri. Gak tahu ya, gak pernah nonton ya live-nya. Gak tahu ya. Live-nya kan khusus member. Bisa Justru itu bisa itu air raksa. By the way, Apa? mau ngasih tahu aja ke Coach Justin. Kami satu kantor suka main di tempat padelnya Coach Justin. Wih, thank you. Koci namanya kan kalau nggak salah. Kuci yang di mana? Cilandak, Dharma Wangsa? Dua-duanya Dua-duanya. mantap. Kadang-kadang di setting bersamaan. Keren. Ya itu membuat beliau bisa balik ke Belanda lagi. Apa itu? Jangan jadi donaturnya, jangan. Udah cukup. Lapangan padel itu. Enggak, Iya. ya. Tapi gimana dengan pesta bola dunia yang udah sering ditonton ini, sekarang dibandingin yang dulu, hype-nya memang turun atau tidak sih Enggak sih. sebenarnya? Sebenarnya kalau di luar negeri enggak. Gue kan tiap hari baca koran Belanda ya, sama koran luar. Itu tetap hype-nya gila-gilaan. Oke, hype tetap jalan. Fansnya banyak, hype tetap jalan semua. Cuman karena hari pertama dan hari kedua match-nya jelek-jelek, seolah-olah ini ngedrop. Yang bagus cuma hari ketiga kemarin Belanda Jepang dan hari bagus ini. banget. Seru. Jadi baru mulai sekarang ini akan naik lagi 5 minggu, Radit. Jadi masih lama. Oke, masih oke lah ya. Masih oke. Emang karena baru permulaan Iya. aja ya. Pernah nggak di jam yang kayak gini juga dulu-dulu? Pagi. Kan tahun 94 pernah di Amerika juga. 94 ya kalau nggak salah. 94. Iya, 94 pernah di Amerika. Masih 10 tahun gue. Tua ya, aku 3 tahun itu. Lu tanya dong. Berani gak? Ayo, saya gak berani. Berarti pulang kerja ya waktu. Lu sih mancing-mancing. Tapi ya iya bener. Iya Pak. Tapi pertanyaan masih stay di Belanda nggak saat itu? Oh, masih. Masih. Gue ke Indonesia Putra tahun ini. 99. Tuh. Oh iya, berarti kita nggak bisa bandingin pengalamannya. Ya, makanya. Karena kan ngebayangin yang sekarang tuh jamnya kan juga agak canggung gitu loh maksudnya. Kayak kalau Dokter Tirta sendiri, pesta bola dunia ini ngikutin juga berarti. Pas lihat match pertama itu game
game pembuka menurutku paling Oke. Paling aku parah. paling Siapa sih anti yang main? klima. Meksiko, Meksiko Afsel. lawan Afsel. Jelek banget mainnya, apalagi yang kasihan Sithul namanya Sithul. Nama Namanya pemainnya Sithul? itu Sithul. Nama pemainnya sih tuh. Iya benar, nama pemainnya itu Beneran. Sithul. Udah SIT. gitu SIT HOL. LE. Oh, Itu Shithole. katanya itu marga, tapi diplesetin orang soalnya dia itu satu kartu merah, satu blunder. Oh. Terus kalah jadi 2-0. Ya, makanya disikat orang tuh. Disikat. Terus game berikutnya itu mulai weird sampai yang agak lumayan mengagetkan, Korea Selatan lawan Iya. Ceko itu 2-1. Prediksi semua orang tuh pasti imbang atau menang Ceko lah. Malah Iya, kalah iya. 1-2. Golnya bagus lagi. Golnya si Korea Selatan. Nah, yang paling gila kemarin Belanda Jepang. Itu seru tuh ya. Parah, itu harusnya Belanda menang. Oh. Tapi pembela Gakpo ini akhirnya melihat kan Gakpo lagi jelek. Oh. Enggak, tapi the problem is penggantinya Gakpo itu juga nggak bagus-bagus sama Noalang kan. Iya, betul. Cuman Noalang. kemarin itu blunder itu sampai ada artikel di koran Belanda gue tadi pas bangun gue baca, satu Belanda merasa Koeman salah, tapi Koeman merasa dirinya nggak salah. Dalam arti terutama pada saat bertahan kan, udah unggul 2-1 kan lu belum kill the game. Iya. Diganti formasi ke 4-4-2. Padahal sewaktu 4-3-3 Jepang keteteran. Parkir di base Jepang. Oke. Nggak bisa apa-apa. Dia tuh ganti supaya buat mempertahankan skor kan. Malah Which is- blunder nah, jadinya. itu Arteta banget tuh 1-0 bertahan itu. Balik Bener-bener lagi, pelatih balik lagi. bangke, Balik lagi. Seandainya Indonesia masuk pesta bola dunia. Berat. Berat ya? Berat. Ya kayak Curaçao yang yang pertama kali masuk ya, dibantai sama Jerman 7-1. Kalau kita bisa berandai-andai, kira-kira menurut Coach Justin nih sebagai pemerhati bola juga ya, bisa tahun berapa sih? Mungkin nggak sih? Kalau menurut kalian mungkin nggak? Mungkin dulu deh. Kalaupun mungkin tahun Mungkin. berapa? Oh mungkin. Mungkin karena jumlah pesertanya kan dinaikin ke 48. Dan Asia itu jatahnya lumayan banyak ya, 8+1 lah. Jadi kalau bilang mungkin. Mungkin. Tapi yang jadi masalah kayak tahun ini, kita kan dikerjain sama negara Timur Tengah ini, Qatar sama Saudi. Mau di putaran 4, mereka jadi tuan rumah, padahal mereka juga peserta. Harusnya main di tempat netral kan. Oh. Nah itu yang jadi masalah. itu problem. Timur Tengah itu gila, ngerjainnya ngerampoknya itu di depan mata. Jelas-jelas tapi diabaikan sama. Qatar kemarin main bro 1-1 ya. Beruntung juga itu harusnya 5-0 itu. Berarti ada lobby-lobby khusus kah mungkin? Pasti. Ini kan organisasi mafia semua itu, korup semua. Tapi mungkin aja ya. Bukan mungkin, Indonesia. pasti. Oh Indonesia Iya, kenapa? Indonesia. Mungkin suatu hari Piala Dunia. Iya. 12 tahun? Tahun 2030 itu very possible kalau nggak dikerjain sama Arab. Sama. Negara Arab. 2030 possible apa lihat permainannya kemarin bagus ya, attack. Ya, Menyerang yang kemarin main menang tuh, wow tuh tak akui keren itu menangnya, apalagi yang pas lawan Oman 3-0. Oh. Itu emang permainannya menyerang banget, yang sesuai. Oke. Kan beliau sukanya ini, Mbah ini sukanya menyerang, main bagus. Ya harus lah, gimana mau cetak gol kalau nggak menyerang? Nah, itu kan. Tapi kan corner kick juga serang juga. Enggak, Ya termasuk betul, tuh. tapi itu nggak lah. Itu semua orang bisa melakukan itu. Pernah nggak fans Arsenal bertanya, kenapa pelatih yang lebih hebat daripada Arteta kayak Pep, Klopp nggak menggunakan corner kick? Karena mereka terlalu pintar. Arteta ini imajinasinya terlalu terbatas. Makanya ya udahlah 7 tahun keluar 1,5 miliar pakai corner kick, kan lucu ya. Tipe It's a big joke gitu loh. Ini mah host ini malah mancing terus sih. Aduh. Enggak nanya doang. Bener ditanya. Saya penasaran. Beliau ini sukanya tuh live streaming terus dan begadang terus. Pola hidupnya kebalik sama saya, tapi olahraganya mirip. Oke, nah Jadi- itu nggak apa-apa tuh. Nah Kalau justru itu saya edukasi. Kalau orang normal tuh nggak mungkin. Oke. Dia sekarang ditanya live react dari kemarin katanya live react terus. Itu jam 00:11 malam ada yang Enggak semua, pas match bagus saja. Tapi kan malam semua. Malam subuh. Ah, Gile. Berarti Anda Kemarin- nggak tidur tuh? Tidur lah, nggak mungkin nggak. Nggak, maksudnya sebelum nonton nggak tidur dulu. Gue live react Brasil Maroko itu jam 5. Jam 4 sudah on air. Artinya jam 2 bangun, jam 3 udah jalan ke venue kayak gitu kan. terus. Terus gue tidurnya tuh jam 10. Jadi gue usahakan, gue untungnya gue bisa cepet tidur dan gue parsial tidurnya. 3-4 jam, 2 jam, 3. Gue bisa tidur parsial lah, kasar begitu. Oh, Bisa tidur gitu. bangun. Itu sehat tapi itu. Ya logikanya kalau secara jurnal medis enggak, tapi saya edukasi dibantah pasti. Lihat aja ntar. Emang gitu itu coach.
ini teorinya dia kan. Gue nggak bilang teorinya jelek. Ini teorinya dia. Kita bicara realita. Gue sekitar usia 59 tahun ini, 40 tahunan gue tiap hari minum seliter Coca-Cola. Ya, 40 tahun. Nggak pernah gue sakit, masuk rumah sakit. Ayo bantah ya. Gue ngerokok dari umur 22. Sekarang 59, 60 lah. Let's say 38 tahun. Baru berhenti kan 8 bulan yang lalu. Nggak pernah juga sakit apa-apa. Ayo bantah. Anda pasti kesel ya. Kesel lah. Mau bantah juga males ya. Nggak bisa Gue dibantah. meninggal 104 di Surabaya. Tiap hari minum Sprite, coklat. Aman-aman aja. Iya kan? Ini yang Anda biasa lihat di thread-thread dan Twitter itu loh kan. Bayangin orang kayak gini. 100 pasien kayak gini di puskesmas, saya stroke. Ini yang stroke dokternya, paham kan sekarang? Ya jadi yang gue maksud sekali lagi Tirta bener dengan teorinya. Nah. Tapi kan yang nggak disampaikan sama Tirta adalah, dan ini gue yakin gue bener, lu harus happy dalam hidup lu. Oh. Kalau lu happy, lu melakukan hal kayak gini itu cukup imbang. Daripada lu stres, lu ngikutin hidup sehat sesuai aturannya Tirta, tapi lu overthinking kan cepat mati juga. Marah-marah kayak Dikit-dikit, dia. Betul. Sikat orang. Ini Baba juga marah-marah loh. Dia belum pernah lihat kan, lebih parah dari yang mulai marah. Emang parah sih. Jadi Emang kan parah sih. lebih stres kan. Kalau gue marah kan for the sake of the show. Tapi saya Mana ada? terakhir ngelihat ada yang ngambil gambar Anda mukulin ini. Ayo, bela diri, ayo. PSG. Beneran itu, teman-teman gue semua itu. Gue lihat kamera dari jauh. Dia mukul-mukulin fans PSG gini-gini. Sama MU itu. Dia tuh benci pada fans MU tuh dipukulin fans MU semua. Oh, iya? Iya. Itu temen gue semua. Oh. Nah, dia tuh marah beneran sama yang namanya Wahyono. Jadi ada subscriber nama Wahyono. Dia tahu dikatain kan. Bayar tapi ngatain dia terus. Tapi dia pinter loh. Kok bisa? Pinter karena YouTube-nya dia komennya kan hanya yang bayar yang bisa komen. Tapi banyak yang mau bayar. Ya makanya Ya pinter. makanya ini aku tanya beneran. Ini kan bukan di beliau kan. Kok mau sih bayar hanya buat lihat Baba ini marah-marah? Justru tiap orang ngomong kayak gitu, subscriber gue bertambah. Enggak, dia pinter banget. Serius. Karena lu kalau mau ngatain Coach Justin Harus bayar. Tapi masalahnya sustain. Ya iya makanya pinter. Kok bisa gitu. Duh, makanya nggak usah dibantah lah. Bapak-bapak ini nggak usah dibantah. Terus katanya kan bilang ngopi soda. Aku, Nih, sikat gigi. lah ya itu harusnya itu ompong semua. Terus dia Enggak, nyoba. gue emang masalah dengan gigi sih. Dalam arti gue spend banyak duit untuk gigi. Oh, memang ada masalah dengan gigi. Bukan masalah emang apa ya, gigi gue bukan kualitasnya bagus lah kasarnya. Jadi gue harus spend banyak biar kelihatan. Tapi umur 60 tuh biasa hancur gigi depannya. Cuma dilihat gitu. Enggak, gue nggak pernah. Aduh, bagus kan. Mungkin karena begadang, nonton bola Enggak. kan makan, nyemil, manis, lupa sikat atau Iya. gimana? Mungkin Mungkin karena Makanya juga gitu. makanan kesukaannya apa? Makanan kesukaannya apa? Kalau pas live react Pas live react. dia pernah live react kalau gue berapa kali. banyak banget semua. Oh ya ini ya, banyak ya, Sate di lidah mana-mana. bos. Jam 1 pagi. Kan sekali lagi kita harus menikmati ya kalau live react. Sate Iya lidah. kan? Tapi emang dia Emang what's wrong dengan sate lidah? Ya dia tuh gak hanya pesen sate lidah, dia tuh sate lidah. martabak ada nggak? Iya. Ada martabak. Pizza. Pizza, Terus iya. di bawah tuh ada snack nugget, sosis, kentang, gorengan. Ya, gue pernah datang sih ke studionya sih. Ah itu makanan dia makanan tiap semua. malam loh. Tiap malam. Nah, tapi ya udah. Nggak keren sih tapi maksudnya masih sehat, gigi Nggak, juga tapi masih jangan ditiru oke. tuh biar coach aja ya. Kalau ada yang niru saya jamin mati cepat itu. Ber-45 tuh coy. Tapi kita mau tahu ya cara ngerawat gigi yang bener tuh kayak gimana. Itu penting loh. Karena jangan sampai lo kayak gue keluar ratusan juta hanya untuk gigi. Hah, ratusan Which juta? Iya. Crown, banyak crown gue. Contohnya mana gigi mana? Oh, itu nggak crown kelihatan. semua. crown, ya. Oh bagus tuh dokter apa tuh restorasinya itu ya. Nggak tahu tuh urusan Gitu. gigi. Banyak sampai belakang-belakang. Kalau aku kuning karena kena kopi. Sama saya baru bleaching kemarin. Karena Pakai kopi juga. Baiklin. Bleaching nggak sehat juga kan? Nah, mampus kan kau. Bleaching kan nggak sehat. Ah, masa sih? Gue nggak boleh bleaching gue sama dokter. Ya aku juga nggak boleh. Pakai apa? Baiklin kamu? Emang nggak boleh bleaching gigi? Nah iya kan. Nggak boleh setahu gue. Tanya aja ke dokter giginya langsung kali Iya, ya. boleh boleh. begitu. Ya, kita panggilin dokter gigi Rara. Iya, ngeng, ngeng, ngeng. Udah kedatangan dokter gigi Rara. Makasih udah mampir ke sini jauh-jauh dari Bandung ya. Dok Halo. ya. Halo. Bener nggak nih soal bleaching? Boleh nggak sih sebenarnya?
Boleh, kenapa nggak boleh? Tuh, Anda yang bilang nggak boleh tadi. Beliau bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini menganti science. Nggak, mungkin ada kondisi di giginya Koci yang kalau bleaching mungkin nggak disarankan kali gitu ya maksudnya ya. Aku cuma bilang nanti bleachingnya pakai apa? Baiklin. Kan nggak tahu. Dokter umum, bukan dokter gigi. Beda-beda genre. Kuliahnya juga beda ya. Oke. Nah, tapi kalau saya kan biasanya kalau bleaching itu diminta 3 level kan, bisa sampai 3 level. Kalau saya selalu 1 level aja. Itu nggak apa-apa dong ya berarti ya. Nggak apa-apa. Dokter Tirta yang ini yang Kuningnya kayak gini. kuning minum kopi boleh bleaching. Boleh. Minum kopi pakai sedotan lebih membantu supaya nggak kotor kah? Betul. Nah, coach, Gue baru dengar itu. mulai besok. Minum kopi pakai sedotan. Iya. Diurangin. Biar lebih nggak kotor dari hidung. Iya. Tapi gimana? Apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan, Dokter Rara, supaya gigi kita nggak gampang kuning atau warnanya jadi pudar? Itu apa aja sih? Yang pertama, kalau misalnya habis makan atau minum yang berwarna, maksudnya yang berwarna ini kayak teh, kopi, terus makanan sirup, terus Soda. makanan kayak tadi kan apa sate itu ada kuah-kuah kacang, ada kecapnya gitu ya. Harus selalu minum air putih. Minum itu maksudnya dikumur atau? Diminum aja. Oh, kumur pun nggak usah? Ya dikumur lebih baik. Tapi kan kalau kita minum itu setidaknya si permukaan gigi kita tuh sudah terbilas. Oh. Tuh, jadi nodanya itu tidak terlalu menempel. Jadi Langsung tapi minum. orang Indonesia kan rata-rata minumnya teh. Iya. Nah Iya itu dong. dia, nah itu dia. Nah, Salah itu. Enggak salah ya. Kalau mau pesen teh ya udah. Kan di rumah ada minum ya misalnya Tapi gitu. abis minum teh, minum air putih. Misalnya nggak immediately, ini ada part 2-nya kan. Oke. Kan tadi nomor 1 minum air putih. Misalnya nggak minum air putih, terus selanjutnya apa? Jangan lupa sikat gigi kalau udah di rumah. Lama pun nggak apa-apa. Abis minum teh 3 jam kemudian sikat gigi. Enggak apa-apa, karena kan Oh. coba saya tanya Bang Radit. Kalau Bang Radit sehari sikat giginya berapa kali? 2 kali pagi malam. Kalau Dokter Tirta 2-3. kapan aja dok? Aku pagi malam, kalau yang satunya habis makan makanan yang nggak enak banget, yang pokoknya berbau atau Duren, misalnya makan ya duren. pokoknya berlemak banget. Oke, kalau 2-3. Koci Gue 3 kalian juga. Kayaknya kurang ya. Pagi, siang, malam. Enggak, pagi siang biasanya, siang sore kalau linknya enggak enak bener. Sikat dulu. Oke. tapi kalau malam pasti sikat kan? Kalau malam pasti, karena kan sebelum tidur. Gue kalau nggak mandi gue nggak bisa tidur. Jadi harus mandi dulu, sikat gigi, termasuk baru gue bisa tidur. Sama Dokter Tirta juga. Harus malam. sikat gigi tiap malam. Iya, kalau malam sih Risih pasti kalau ya. nggak. Pagi. Jadi kan malam. seenggaknya kita dalam sehari itu ada menyikat gigi. Sebenarnya nggak jadi masalah mau makannya 3 jam. Tadi habis makan 3 jam baru sikat gigi, ya nggak apa-apa. Yang penting malam itu harus sikat gigi. Oh enggak, tadi yang nanya berapa kali, idealnya berapa kali berarti? Minimal 2 kali. Oh, minimal 2 Minimal kali. 2 kali. Idealnya? 2 kali. Ideal nggak ada ideal ya. Jadi Ya, dia itu minimal ada 2 kali. ideal. 10 kali Oh, boleh, tapi ngapain ya dokter? 264. Ya, ini ngomong 10 kan saya jadi nanggep. Loh, kenapa saya yang salah nih? Saya kan Ya, harus 10 ini gimana orang Ya, 10 siapa kali tahu sikat orangnya gigi? OCD, obsesi kompulsif Oh, disorder. iya. Obsesi kompulsif Kompulsif disorder. disorder. Nah, itu fans Liverpool agak-agak gimana gitu. Jadi biarin aja 10 kali. Oke, lanjut dong. Saya sih tidak menyarankan ya sikat nyaranin. gigi 10 kali ya, sangat menghabiskan waktu. Oh iya, waduh dibahas serius ya kita. Ya berarti 2 kali 3 kali aja. 2 kali 3 kali cukup. Deal kita 2 sepakat kali kita. ya. Oke. Yang- Kalau kumur itu penting nggak? Kumur apa dulu nih? Pakai apa namanya? Bos. Penting tapi untuk tertentu ya dok ya, karena kan itu obat kumur. Kalau obat itu diminum kalau ada Masalah. masalah. Oke. Kalau Kalau nggak tidak ada masalah, ya nggak perlu ya. nggak perlu. Tapi kalau misalnya, tapi memang ada orang yang dia terbiasa berkumur dengan menggunakan mouthwash, Iya. ya nggak apa-apa. Kita cari mouthwash yang bisa dipakai daily. Ya biasanya nggak terlalu keras tuh mouthwashnya Iya, tuh. iya. Ada yang Kalau Karena saya dari air keras. Hah? Melonyok dong kalau pakai air keras. Masa kuat Bukan bos air banget. ke siapa yang ngomong air Tadi keras? nggak terlalu Iya, dia keras. emang Keras. begitu. Udah budak, lebay enggak. Padahal umurnya baru 30-an loh. Kebayang kalau umur dia seumur gue. Ya caci elo. Sorry gue nggak budak gue. Aduh, maaf ya dok ya. Aduh. Ya, berarti sikat gigi 2 sampai 3 kali. Lalu boleh ada jaraknya antara makan sama sikat gigi nggak masalah. Nggak masalah. Nggak akan langsung jadi kuning juga anyway. Enggak akan. Kayak kopi udah pasti bikin kuning dong. Kopi, terus ada lagi yang lebih parah dari kopi. Apa? Itu Rokok.
siapa yang ngerokok di sini? Udah Udah berhenti. Tuh kan giliran Udah dok. berhenti. Giliran dokter yang cewek dia bilang. Gue udah berhenti, nggak ada gue sama dokter cewek atau enggak. Itu rokok pasti bikin coklat tuh. Pasti bikin. Oh. Rokok yang ini ya, rokok yang dibakar. Oke, terus kalau misalnya ternyata udah kuning, pasta gigi bisa bantu juga. Pasta gigi bisa bantu. Oke. Sebenarnya kan paling banyak pertanyaan kalau ke dokter gigi, dok bisa nggak sih ada pasta gigi yang bisa mutihin gigi atau itu pasta gigi yang bisa mutihin gigi tuh sebenarnya hoax atau beneran bisa? Oke. Mitos atau fakta gitu. Nggak mitos juga sih. Oh tuh ada berarti. Ada. Nah, bisa. udah 3 lawan 1 kita hari ini. udah kebeli dia sama kita. Nggak, tapi Udah kan ngikut ya. penting gue rasa ya kalau beli apa namanya Pasta gigi. pasta gigi. Dia bilang kata-katanya. Beli pasta gigi yang bisa whitening. Iya kan? Gue mau Iya. belain juga bingung. Ini efek soda 25 tahun nih. Boleh ke antara ini gak connect biasa. Dimaklumi ya teman-teman ya. Enggak kan habis ini live reaction. Wahyono. Kita Habis butuh Wahyono. reaction. Nah ini Belum pertanyaan aku tidur. kemarin kalau ini kan gigiku yang dicabut semua yang kiri. Terus jadi aku Itu kehilangan. efeknya kotak ya. Dicabut kiri semua. Enggak, Ini kenapa ada plastik sih? Oh sekarang gue tahu kenapa dia error. Karena giginya di kiri dicabut semua. nggak balance. Kalau jalan gini nggak balance. Belum dispuring. Oke, jadi kita harus maklum kalau dia kadang-kadang error. Sialan juga. Karena giginya ternyata dicabut kiri. Gigiku yang kiri nih, yang bawah tinggal 1, yang atas tinggal 2, yang belakang semua. Terus ada hubungannya dengan tidur atau dengan GERD atau asam lambung jadinya. Jadi dia tuh kenapa bisa dicabut dok? Jadi tiap kali aku kesana padahal aku udah rutin scaling, udah rutin perawatan gigi, udah sikat gigi. Terus dia tuh selalu kropos tuh loh. Kropos terus sampai ke akar. Terus akhirnya rawat akar tuh. Nggak bisa mati daripada nekrosis cabut. Ini yang hilang pasti geraham ya? Iya bener. Geraham itu adalah gigi yang paling sering hilang. Pasti hilang dia. Bukan pasti hilang sih, maksudku Probabilitasnya lebih. dari semua kasus kalau yang namanya ompong pertama pasti itu geraham pertama. Karena geraham pertama ini kan dia hidupnya paling lama di rongga mulut. Dia umur 6 tahun itu sudah bisa tumbuh. Ini dia nggak hilang gram 1. Molar 1 aman. Saya umur di atas Anda lumayan loh. Kenapa molar 1 ku hilang yang kiri dan tapi sisi yang kiri semua? Apa kaitannya dengan anatomi cara makanku? Bisa. Mungkin dulu punya kebiasaan mengunyah sebelah sisi atau mungkin dari anatominya, Dok. Jadi mungkin karena anatomi gigi orang kan beda-beda. Ada yang dia bergaris, ada yang ada cekungannya ke dalam. Jadi dia lebih gampang makanan itu kalau digigit nempel, nggak bisa langsung keluar, harus disikat. Kalau dia anatominya zigzag giginya. Mungkin. Gak sih, maksudnya dilawan Susah. sih memang sih. Maksudnya dilawan sih. Tapi kan kalau saya kan 6 bulan sekali ke dokter gigi tuh. Dan suka ketahuan tuh bolong-bolong kecil, bolong-bolong yang calon. Nah begitu ketahuan bolong yang kecil, either ditutupin sama dokter giginya atau diingetin terus, ini makannya harus bener nih, jangan sampai ada salah-salah gini. Nah Anda tuh kok bisa sampai harus cabut kan? Kalau misalnya 6 bulan sekali kan pasti udah ketahuan bibit-bibitnya nggak sih? Iya. Dia 6 tahun sekali. Gimana nggak dicabut coba? Sempat dijawab loh Dia dia. 6 tahun sekali ke Belum dokter sempat gigi, dijawab. bukan 6 bulan. Sebel lah, Bu. Untung lebih tua. Iya, Ngo. Oh ya, hidup yang benar saya. Saya 60 tahun sekali udah ke dokter gigi. Iya. Kalau aku tuh selalu setengah tahun sekali, bahkan rutin scaling, diomongin juga. Tapi mau perbaiki makan, tapi endingnya malah tambah besar. Jadi setengah tahun malah tetap besar, endingnya rawat akar cabut. Oh, berarti mungkin ada masalah mekanik kali ya? Tadi ya? Mungkin. Tapi memang aku lebih sering ngunyah pakai kiri. Ini gimana ya? Kenapa ya? Emang orang? lu pikirin ngunyah kiri atau kanan? Pikir, kayak spontan. Ini dokternya bilang, coba ingetin kamu kalau ngunyah mekanik gimana? Ya endingnya pas yang autonom, emang aku sering ngunyah daging Kok ke kiri bisa ya? semua. Ada orang yang gue mau di kiri aja deh. Iya. Gak tahu. Itu ada penjelasannya sebenarnya. Oh, gimana tuh, Karena Dok? kan manusia itu sebenarnya Ayo, Dok, terlahir kan. Jadi ini saya harus Membela. satu Ini gini, tim gini. sama dokter atau gimana? Ya enggak apa-apa, saya dari tadi ditindas. Katanya dijelaskan kenapa bisa kiri itu sekarang? Karena Enggak,
harusnya kan manusia itu memang dia terlahir seimbang ya, kita punya sendi kanan kiri itu gerakannya harusnya bareng. Ya. Tapi pada saat masa pertumbuhan kita kan nggak pernah tahu juga bibit gigi kita ini akan rapi atau enggak. Oke. Nah, jadi ketika misalnya memang dia tumbuhnya nggak rapi dan ada satu sisi tuh yang kalau digigitin tuh nggak enak, pasti kita cari sisi yang paling enak buat ngegigit. Mungkin itu yang terjadi sama Dokter Tirta. Makanya beliau ngunyahnya dominan sebelah kiri. Kelar kau Gitu. dibilang kan kali ini. Loh, bukan ini kan penjelasan objektif kan? Ya itu objektif, Iya, tapi dari tadi kan Anda bilang saya nggak normal. Lagi aneh banget orang kok bisa kiri doang ya? Coba deh, Tapi ada ya. tanya netizen deh. Coba. Coba kamu Gimana nih? rasakan. Nah, ternyata setelah ditanya, aku tuh yang kanan pernah dicabut pas umur 12. Sehingga nggak balance itunya antara Iya. jumlah gigi. Nah, ini bener nggak Dok? Katanya aku tanya apakah gigi yang dicabut, kan aku udah dicabut. Ini kan akhirnya dia gigi tuh kayak kan kalau dicabut dia kayak bisa membuat skema bisa saling merapat ya. Akhirnya jadi iya, renggang. bener. Terus itu bener ya. Dan Bener. katanya dokter kalau misal cabutnya itu sampai ini satu terus cabut tinggal sendirian, atasnya bisa menjorok ke bawah juga. Betul, bisa. Makanya harus dikasih gigi apa itu tanam. Iya, iya. Implan. Itu mekanismenya gimana? Masa dia bisa menjorok gitu? Bisa. Karena gigi itu pada dasarnya dia akan selalu tumbuh, bukan selalu tumbuh ya. Dia mencari kontak. Oh. Nah, dia akan selalu mencari kontak. Jadi yang atas pengen ketemu yang bawah, yang kanan itu harus nempel sama yang kiri. Oke. Jadi bayangin kalau ada rak buku, kita ambil satu, di yang di tengah-tengah, yang sampingnya kan pasti akan ambruk nih, Iya. ini, Oke. atau yang atasnya turun ke bawah, Iya. seperti itu. Jadi makanya kalau kita cabut gigi yang bawah, gigi yang atasnya nih jadi panjang, dia turun ke bawah, karena dia nyari temannya mana. Akan bisa copot nggak? Bisa. Wow. Nih gue kasih solusi karena gue mengalami itu juga. Jadi kan di bawah dicabut atas enggak. Jadi yang 3 samping-samping yang ada itu dipasang satu gigi yang nempel. Jadi 3 gigi nempel, Aha. dipasang. Nah satu yang terakhir untuk nutupin yang bolong ini, Oh, di bridge berarti? di bridge. Oh. Jadi biar yang atas nempel, bener itu. Oke, kalau nggak copot ya? Gila Lepas. juga ya? Anda mengharapkan saya copot kan? Enggak, cuma nanya doang. Kita tanya Coach Justin. Karena kita kan waktu itu pernah diajarin cara sikat gigi. Kalau Coach Justin sikat gigi kayak gimana? Pengen tahu. Tentang Pak Tua kan? Enggak, mau tahu aja. Coba, Kalau cara Coach Justin sikat gimana? gigi kan? Jangan Nah, ngerjain- sikat gigi. Jangan ngerjain orang tua. Bukan ngerjain orang tua. Nanti, Anda masih inget nggak? Ya sih caranya dari bener atas gimana? ke bawah. Iya Set. atas ke begini kan, Iya. gini. Bukan begini, tapi begini. Kok bener ya dia? Iya, kok bener sih? Diajarin dari Karena hidup udah lama bentar, sekali kan. dari kecil di Belanda diajarinnya gitu. Iya. Yang Terus yang di ngajarin belakang begini. Oh iya? di Yang ngajarin dalam, siapa? Ya, gue nggak tahu juga. Dokter gigi gue kali. Pokoknya udah lama, udah selalu begitu. gerak nih. kita salah berarti coy. Iya. Kita Karena waktu saat itu itu- kita gini ya waktu itu. kalau Kita nggak tuh salah. gini enggak muter, kita tuh Iya, muter. muter, ya Terus benar, dikritik benar. sama beberapa dokter gigi harusnya yang Iya. atas Gini, bawah. gitu kan. Terus Dari yang- atas gusi dikit gitu. Ya, Iya. terus yang dari satunya dari dalam Dalam begini. iya ya. Hah. Mau ngebully gue. Karena gusi saya habis dok sikat gigi gini. Sering berdarah. Habis nih gusi gue yang sebelah kiri nih turun semua. Terus akhirnya gimana? Oh, perbaikan cara menyikat gigi ya disarankan. Akhirnya nggak pakai sikatnya gini. Enggak apa-apa sih. Wong edian iki. Oke, tapi yang bener kayak gimana dok buat yang di rumah? Ini Yang mau bener. dicontohinnya di gigi siapa? Ya pura-pura aja. Jangan. nih. Ya, Jangan. kayak gini. Pakai ini. Ya. Baru gue ngomong dokter gigi dia aja. Kurang ajar kan. Tadi gimana coach atas bawah gitu ya? Iya. Cuman takutnya di sini salah pengertian ya. Dikiranya atas bawah itu bolak-balik seperti Iya, ini. betul. Gini. Padahal. Ini biar gampang saya analogiinnya pakai nyapu deh. Oke. Mas Radit pernah nyapu nggak? Atau bisa nyapu nggak di rumah? Bisa. Bohong. Kalau diperlukan bisa. Anggap nggak bisa, enggak. Kalau mbah-mbah nih bisa, Kalau saya nggak bisa kalau nggak bisa agak-agak bahaya nih, harus saya kasih tahu caranya. Oke. Gitu. Kalau misalnya kita nyapu, ini ada kotoran nih di sini. Heeh. Kalau nyapunya begini, sampahnya kemana? Ya kemana Di ke situ sekitarnya. aja. Sekitarnya. Iya. Kalau misalnya nyapunya begini, sampahnya kemana? Sana sini juga. Sana sini kiri kanan. Jadi nyapu harusnya gimana? Dicoel. Satu arah, Buang, iya. nih, satu arah dibuang, satu arah. Iya. Jadi karena harus satu arah, atas bawah itu nggak boleh digabung sikatnya. Sikat atas sendiri, sikat bawah sendiri. Yang atas ke bawah. Nah kalau gue digabung, jujur aja. Nah, tuh berarti masih Salah. Masih salah. Ya.
Tapi udah setengah bener, kita salah dari awal. Enggak ada setengah benar, menang atau kalah dan imbang. Enggak bener ini, enggak. Udah lebih bener daripada lu. Daripada lu muter-muter doang. Iya Tapi lagi. sebenarnya muter-muter tuh nggak salah juga. Tapi nanti ya kita bahas. Tapi jangan ketawa juga karena nggak bener juga. Oke, jangan di kita dirujak semua 1-3 mah menang. Gimana dok ya? Dok? Tadi ya apa? Oh jadi mulai harus Atas ke bawah. dibuka. Heeh. Oke. Gigi dibuka. Nggak harus. Mulut Iya, yang buka. Ya mulut Ini kan maksudnya. Ica bilang gigi juga ini. Iya benar. Ini mulut. Terlalu teknis deh Anda. Ya, tapi ya mulut dibuka ya. Mulut dibuka. Boleh. Kita aduh, aku pusing. Bentar. Kita satu-satu dulu deh. Oh, iya, oke. Ini atas ke bawah. Yang bawah berarti bawah ke atas. Iya. Ini semua ya. Ya. Iya. Belakang, depan, yang dalam gimana susah. Coach Justin bisa tadi. Gini ya. Iya. Ya. Gini Iya. tuh. Dicungkil gitu loh, Dok. Ya. Yang Oke. atas juga sama. Ini Tapi tuh dicungkil. nggak pegal banget gini. Gitu. Ini masa kebiasaan aja. Giginya ngangkang tuh. Mulutnya. Ya kan ini maksudnya biar kelihatan Oke, gitu. ya, maaf. Tuh. Mampus kau digas kan. Kelar. Emang perlu nih. Jadi yang kalau yang dalam aduh ini nyala lagi. Iya. Matiin aja. Kalau yang dalam dicungkil gini, yang paling sering orang enggak bersihin itu yang di bawah sini. Oh. Nah, ini yang paling sering orang lupa. Kalau pasien-pasien mau scaling biasanya ininya udah banyak banget karena suka ke-skip karena nggak kelihatan Betul. ya. Karang Kita- semua tuh, karang. Karang semua biasanya di sini. Karena nggak kelihatan kadang-kadang Gue kayak seumur hidup gini nggak udah pernah ada bersih. karang. Serius? Keren banget. Ya kan dari kecil. Yain. Jadi nggak bisa terimanya. That's the truth. Iya, apalah. Boleh lah, orang hebat loh, 60 loh. Siapa? Hebat loh. Oke, Boleh lah. sikat lidah. Iya atau tidak? Tidak. Dokter sikat nggak? Aku sih kalau pakai alat khusus yang ini loh, yang bentuk U tuh, terus Iya. taruh gitu. Tapi nggak pakai sikat gigi. Iya, saya Tapi pernah sikat. juga. Risih, iya tetap sikat. Sikat tapi nggak sering. Bukan sikat, di scrap. Iya, scrap itu pakai itu. Tapi Tapi nggak tiap sering. hari? Nggak sering. Kalau Gue nggak pernah. alasannya? Nggak penting yang sikat lidah. Habis ini nanti dia pakai keras loh. Percaya, habis ini. Saya sampai yang udah dulu bisa. Oh, mas saya nggak pernah sikat lidah. Kalau gigi iya, kalau sikat lidah nggak pernah. Ayo Oke. kan. Tapi gimana dok? Dianjurkan, tidak dianjurkan? Iya. Boleh kalau bisa atau gimana nih? Sikat lidah itu harus ya. Oh, Karena Harus. Bentar, karena Karena justru bakteri di lidah itu lebih banyak daripada bakteri di gigi. kalau pakai mouthwash Tetap hilang juga dong enggak, bakterinya. enggak. Lidah kita tuh enggak sesimpel permukaan megang dia deh. meja Tapi, ini. ini Dia ada ininya, ada permukaannya, ada apa kasar-kasarnya. Oke. Jadi sisa makanan, pewarnaan tuh Oke. nempel semua di situ. Kalau kita minum minuman berwarna kan suka lidah Ya. kita jadi ada warnanya juga. Betul. Itu cuma sesimpel dengan kumur-kumur pasti nggak hilang. Nanti coba aja Harus Coach. disikat. Coba aja dulu. Ya. Pasti gue coba. Ah, ya oke. Aman, Tuh. aman. Jadi Coba kalau aku yang ngomong dibantah. Dia langsung pasti gue coba. langsung gitu dia. ada orang yang ini aku udah rajin sikat gigi tapi kok tetap giginya bermasalah gitu. Ya karena mungkin bakteri di lidahnya masih ada. Oh, bisa sampai kena ke gigi itu. Ya kan muter-muter Bakteri, di dalam oh. tuh. Belum lagi paling utamanya pasti nyebabin bau mulut. Oh, bisa gitu juga. Pasti, Bisa jadi gitu. Pasti. Oke. Pasti nyebabin bau mulut. Nah, dari YouSmile Strength White ini kan dia 3-in-1 Pro Power Whitening System nih. Ini bahan-bahannya nih fungsinya apa aja nih, Dok? Karena saya lihat ada baking soda, ada kalsium karbonat sama tetrasodium pyrophosphate. Pakai soda buat kue ya. Iya. Mau Eh, kembang itu- giginya. Iya, nanti mengembang. Baking soda ini paling sering kalau orang apa ya hacks memutihkan gigi gitu kan ya pakai baking soda. Tapi kan kita nggak tahu ya si baking sodanya itu digimanain atau pakai apa, saya juga nggak kebayang gitu ya orang-orang yang hacks pakai baking soda sedangkan kan ada pasta gigi gitu. Nah mungkin baking soda ini dia apa memang mengkoreksi warna, jadi dia memang bisa apa namanya membantu untuk memutihkan gigi. Memutihkan gigi di sini maksudnya tuh mencerahkan ya Bang Radit. Jadi, Mengembalikan warna alami kali maksudnya. kalau misalnya ada pewarnaan dia tuh bisa hilang. Jadi nggak perlu bleach Pewarnaannya. lagi dong, kayak Radit. Beda mencerahkan. Mencerahkan. Ko. Mencerahkan. Ini kita sebenarnya berbicara Memutih. mencerahkan kalau untuk dengan pasta gigi ini
mencerahkan dari pewarnaan ekstrinsik. Pewarnaan ekstrinsik itu adalah pewarnaan yang disebabkan karena konsumsi makanan, konsumsi minuman, seperti itu. Ke warna alami gigi kan? Ke warna alami gigi. Warna alami gigi juga nggak serta-merta putih kan maksudnya? Enggak semua orang warna alami giginya itu putih. Hitam. Iya. Siapa dong? Siapa sih? Siapa yang warna asli giginya hitam? Ayo, hitam. Di sini juga ada kalsium karbonat. Nah kalau itu apa tuh fungsinya? Kalsium karbonat ini sama ya, dia untuk mencerahkan warna gigi juga. Nah dulu mungkin orang-orang tuh pada takut bleaching karena takut bahannya itu terlalu abrasif. Takut orang-orang tuh takut kayak takut nanti giginya jadi tipis, rusak atau apa. Takut nanti giginya jadi Kropos, kropos ya. gitu. Nah ini dengan si kalsium Karbonat. karbonat tadi, ini adalah bahan yang dia tuh lebih gentle Oh. untuk mengangkat pewarnaan, tapi dia tidak merusak permukaan gigi. Oke, Seperti itu. jadi nggak usah takut gitu ya intinya Nggak ya. usah takut. Sama yang terakhir tetrasodium pyrophosphate nih, TSPP ya kalau Nah, nggak salah. TSPP ini dia bagus, kandungan yang bagus sekali ya, karena dia ini fungsinya jadi seperti untuk proteksi karena kan sebenarnya mau segimanapun kita rajinnya menyikat gigi, seberapa bagusnya kita menyikat gigi, yang namanya lapisan plak itu pasti akan terbentuk pada cepet banget, lapisan plak tuh bisa terbentuk sejak 30 detik pertama tuh udah bisa kebentuk lagi sebenarnya. Oke. Nah, dengan adanya TSPP ini dia mencegah si lapisan plak itu untuk tumbuh lebih cepat gitu. Makanya kalau lapisan plaknya nggak ada, kalau misalnya kita makan pun itu dia nggak akan terlalu nempel si sisa-sisa makanannya, si pewarnaannya. Oh, Oke. fungsinya itu juga. Beda ya. Ingat gak dulu setengah tahun yang lalu yang datang ke sini bukan beliau. Terus yang Siapa yang datang? Ada profesor dari Kayak gini. China. Kayak 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 gini aku baru mau ngomong itu sih tadi. Astaga. Ayo mau balas gak? Kayak gimana, Dok? Kayak wajahnya Coba kayak tolong jelaskan kayak gimana. Usianya mungkin lebih. bukan, tapi wajahnya mirip. Tapi mukanya tuh sama, cuma dibotakin aja. Nggak, masalahnya cuman kita Bahasanya- kedatangan profesor dari China. Yang Bahasa Inggris logat kita beda-beda. Wah, iya, pasti. Profesornya beda, dia beda, gua beda. Dia ada Jawa-Jawanya, gua ada sini-sininya. Profesornya dari Mandarin-Mandarinnya, dari wah mainland-mainlandnya. udah bertiga tuh kayak orang buta penonton orang tuli udah orang bisu ya. Udah chaos. Tapi akhirnya kita dibantu oleh prompter ya. Iya Sangat sih. beruntung. Nah ini kalau ini kan jelas. Iya coba sih. tahu tuh kenapa gak beliau tuh loh ya datang. Enggak kan waktu itu kan memang masalah bahasa aja. Cuman pengetahuan profesor. Tahu nggak kan yang soal mantep. dokter ini, dok nih kemarin tuh kita tuh Aku nonton sih itu. justru ini yo 1 2 yes 1 2 yes 1 2 yes awi berarti satu gigi 2 kali. Ini mah kalau saya kerja telat 1 2 yes 1 2 yes. Ya tapi kan di Jepang yes, aslinya, yes. masa ada ngikutinnya gitu pas Ya, kerja ngantuk. Iya benar, aku Gitu. sama seminggu bertahan itu misalnya kayak apa kok aku cok. Nah, kalau ini kan jelas ternyata yang penting gini, sat kan. Ya, itu masalah komunikasi. Oke, ya, Mungkin ya. maksudnya profesor itu juga nggak 1 2 yes 1 2 yes. Nah ini jelas kalau ini jelas. Ya, dia terlalu textbook aja dia. Semua dianggap textbook. Harafiah. Iya. Terlalu harafiah, Anda terlalu literal. Terbang textbook. Sebaiknya tuh mitos atau fakta di dok ini pertama kali pengen tanya karena dokter gigi. Sebenarnya kumur-kumur dulu pakai air biasa, terus baru sikat gigi, atau sikat gigi langsung, baru kumur-kumur, atau nggak usah pakai air aja. Jadi biar Itu kumur-kumur ini preferensi ya. Ha. Kalau saya sukanya kumur dulu, baru Oke. sikat gigi. Karena saya tipe yang sikat gigi kering. Jadi nggak dibasahin. Oh iya. Wah, gue suka yang basah malah. Nah, ada orang yang sukanya dibasahin Iya. gitu. Iya. Karena semakin dia basah kan semakin sebenarnya busanya semakin banyak. Iya. Iya. Gitu. Ada orang yang memang dia suka sensasinya ada busanya. Kalau ada busanya tuh kayaknya lebih bersih gitu ya. Iya. Tapi ada orang juga yang makin banyak busanya makin enek. Ada seperti itu. Oh makanya hue-hue bapak-bapak saya Iya. itu. Koci, wewe nggak? Gue kering juga. Aku juga kering. Oh, Kering. Sama. Karena Sama. mual, muntah. Mual. saya basah tapi mulai besok saya kering. biar kita bareng aja, biar kita sama. Kenapa kalau ini mitos atau fakta? Ada yang pernah tanya nggak dok? Kenapa bapak-bapak itu kalau sikat gigi sering di kamar mandi? Tanya Koci gitu nggak? Gak pernah gue begitu. ya dia kan bamba. Saya bilangnya bamba. Dia di atasnya lagi. Ya di atas lagi. Ini kan seumur kita. Itu karena dia nyikat sampai sensor
muntahnya atau mungkin karena faktor ketidakcocokan? Mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Itu belum pernah saya tanyain sih sebenarnya. Saya juga belum berani gitu nanya ke pasien yang bapak-bapak gitu. Tapi ya. Anda tahu nggak kalau ada hal-hal seperti itu? Kan bapak di rumah juga. Oh, Bapak Anda di rumah juga gitu? Gue juga. Ya, itu kan bener kan? Bener itu. Itu kan. Dan sama ini. Kenapa ya? Idealnya ganti sikat gigi itu berapa? Tapi udah ganti sikat gigi? Udah. Aku bisa tiap 2-3 minggu risih ya. Oh, oke. Koci sikat giginya diganti Gue nggak? dia ganti tapi nggak 2-3 minggu, 2-3 bulan lah. Iya 2-3 sama, bulan, lama. sama berarti. Kalau saya lama. 2-3. Lamanya tuh lama tuh. Ya itu 2 sampai Dia 3 2 bulan. tahun, 3 tahun, saya 2-3 minggu, 2-3 bulan, ini 2 tahun, 3 Dua tahun. window, saya 2 window. Ini orang paling ngirit percaya sama saya. Oke, Ngirit. siap. Raditya Dika tuh ngirit dan pelit. Dah. Astagfirullahaladzim. Financial influencer. Yang bener. Ya terus, yang benar Yang gimana? bener gimana? Minimal maksimal 3 bulan. Oh, Iya, masih benar. aman. Gendang kita. Masih aman. 3 tahun kamu tuh. Kenapa Anda bilang saya 3 tahun? Aku tuh ngerasa kayak, kalau kayak OCD tuh loh. Jadi kayak kerasanya kalau dua kalau udah keriting atau terlalu lama di WC itu risih lihatnya. Iya. Memang harusnya gitu ya. Memang harusnya sering diganti. Karena Iya, apalagi yang betul. WC-nya kita pakai bareng sama orang, terus kita nyimpan sikat gigi itu bareng sama punya orang. Itu Hubungannya? kalau bisa sering diganti. Karena kan gini, mungkin aja Bang Radit sama istrinya Bang Radit sakitnya kan di waktu yang berbeda. Nah, sikat gigi ini dia bisa nyimpan bakteri sama virus juga kan. Maksudnya kena dari udara Iya, kah atau? heeh. Oh. Belum lagi nyimpannya di satu gelas gitu bareng-bareng gitu kan. Oh. Oh ya bener juga. Seperti itu. Iya. Iya, dia kayak gini berarti kayak gitu gak pernah ganti. Ganti, Lihat dari tapi wajahnya. Terus tapi ada 2 lagi sikat bulan, gigi 3 yang bulan. disimpan kayak gini di kamar mandi Di kloset yang yang- berdekatan sama kloset, kloset, ya itu. gitu. Oh, oke. Klosetnya nggak ketutup lagi gitu. Itu sama aja sikat gigi sama bekas-bekas feses. Flash. Oke, saya masukin berangkas hari ini sikat gigi saya. Dia maksimal 3 bulan sekali. Maksimal 3 bulan Maksimal 3 ya? bulan sekali. Terus kalau misalnya sudah keriting, sudah keriting itu sudah sebaiknya diganti. Sudah diganti, betul. Karena betul. memang dia sudah tidak efektif untuk Iya, betul. membersihkan permukaan gigi. Oke. Gitu. Kita nggak kelihatan. Cuman kalau secara mikroskopis memang si bulu-bulunya ini dia sudah mekar, sudah tidak sama tinggi. Jadi ngebersihinnya tuh udah nggak bareng-bareng. Nah nih pertanyaan kan ini Lu dewasa. tanya mulu lu. Lah konsultasi gratis. Oh, boleh dokter gigi ya? Iya mumpung. Nah ini apakah sikat gigi yang ada pemutih brightening gini aman buat anak kecil? Karena biasa anak kecil sikat gigi aku pisahin anakku. Ini anak kecilnya maksudnya Umur usia 10 sampai 12. Kalau 10 sampai 12 tahun memang sebenarnya sudah bisa ya memakai produk yang sama dengan Dewasa. orang dewasa karena kan dia fluoride, karena kan pasti pasta gigi dewasa ini fluoride-nya lebih tinggi dibandingkan dengan pasta gigi anak. Oke. Cuman memang ya boleh dipakai gitu. Kalau Oke. Untuk yang nggak seperti itu masalah nggak ya? jadi masalah, nggak jadi masalah. Nah, di sini juga ada kombinasi Domifen bromide sama sodium. Ini antibakteri, membantu melawan bakteri penyebab plak serta mengurangi bau mulut setelah tidur semalaman. Jadi antibakteri itu akan membantu mengurangi bau mulut gitu ya? Betul, Teorinya gitulah iya. kira-kira Karena ya. kan kalau kita tidur malam nih, dokter Tita juga pasti tahu dong ada yang namanya irama sirkadian. Betul. Ya kan? Jadi kalau kita tidur malam itu air liur kita itu tidak sebanyak air liur di pagi hari. Oke. Apalagi pagi hari itu kan kita ngomong, kita makan, dengan adanya pergerakan di rongga mulut, air liur ini akan terus berputar. Tapi tidak seperti ketika kita malam hari. Ketika kita tertidur, itu air liurnya juga dia diem, makanya kalau ada bakteri di dalam mulut dia tidak terbilas. Dengan menyikat gigi sebelum tidur, itu akan membantu mengurangi jumlah bakteri buruk dalam rongga mulut, jadinya aman kalau dia tidak terbilas oleh saliva. Oke. Nah, terus pasti nanya, kalau misalnya malam nggak tidur, Malam begadang. Ini dia, siaran begadang. bola. siaran bola. Live streaming. apakah salivanya tetap banyak gitu? Apakah Iya. air liur tetap ada? Yang namanya irama sirkadian pasti terjadi penurunan juga untuk jumlah salivanya. Nah, jadi malam hari itu pasti saliva lebih turun. Jadi kalau mau Produksinya. begadang gosok gigi dulu. Bisa dong? Bisa, tapi jangan lupa habis gosok gigi, kalau makan lagi sebelum tidur harus gosok gigi lagi. Iya. Oke, Anda kalau begadang juga gitu berarti gosok gigi dulu. Ada sela-selanya gitu nggak? Kalau di rumah enggak, kalau ke studio iya. Oh, di studio sikat gigi? Iya, enggak sebelum ke studio sih Sebelum ke gitu. studio, Kan oh. gue kadang live streaming dari rumah juga. Kalau itu enggak. Tapi kalau ke studio
Kayak kemarin subuh itu mandi sikat gigi dulu baru ke studio. Oke. Kalau dokter sendiri ngikutin bola nggak? Hah? Nggak. Tahu berarti? nggak? Saya tuh sebelum datang ke sini tuh belajar dulu. Kenapa kok harus Saya belajar dulu gitu kan ya. Ah ini obrolannya bola nih. Kan gue beneran gak ngikutin bola gitu. Sama ya, sekali maksudnya. berarti. Oke. Sama sekali gak Oke, ngikutin oke. bola gitu Lalu ya. dari Sudah pelajaran Anda? Jadi dari pelajaran tahu nih oh lagi musimnya Iya, gitu kan pesta ya. bola dunia. Lagi pesta bola dunia. Terus udah gitu ada Dokter Tirta gitu Iya. yang bola banget Dr. gitu. Terus Tirtawon, udah gitu ya. iya siap. Terus udah gitu Coach Justin yang emang coach bola banget Coachy, gitu kan coachy. ya. At least kan biar gua nggak ketinggalan banget gitu ya. Oke, lalu. Lalu ya dibaca aja gitu. Oke. Ini Pak mau dites Tes, nih tes, kayaknya. kita Ini tes. selewat aja, Kita selewat tes. aja. Nah, ini pasti. Satu kata aja, selewat aja, selewat. Aku tahu pertanyaan dia. Kalau misalnya tersebut Aku tahu pasti pertanyaan. MU, Manchester United, itu yang lewat apa? Sebagai orang awam, nggak pernah nonton bola. Iya. Merah. MU merah. Oke, warnanya. Warnanya merah. Liverpool. Merah juga kan? Iya, betul. Merah Dok. juga. Kebayang lebih jago Liverpool kah atau MU kah? Feeling aja, feeling. Bang, tapi beneran gue gak ngikutin. Iya nggak apa-apa. Takut lah. Nggak kena sanksi kok. Iya, ini kan awam aja. Feeling-feelingan doang. Kok enggak? Kenapa pertanyaannya harus yang jago mana gitu? Lo kan biasanya kan rivalitas. Rivalitas itu dua tim. Iya. Dua-dua katro jadi nggak apa-apa. Apapun jawabannya oke, pasti benar kok. Iya. Feeling aja. Ini kan sebagai ini kan namanya branding sebuah klub. Orang awam taunya gimana gitu. Yang kebayang MU, Liverpool tuh kayaknya yang lebih bagus ini gitu. Yang lebih jago ini. Gue Liverpool deh. Liverpool. Wah, yang kebayang. itu. Yang kebayang gitu. Kecewa kan ada jawabannya. Enggak, saya nggak menjebak siapapun. Kecewa. Saya kan? cuma ini Ada aja. beranaknya ngomong MU gitu kan. Enggak, cuma Sejawat nanya itu doang. mendukung kemana-mana. Enggak, cuma nanya doang. Arsenal. Yang kebayang Liverpool, Arsenal lebih jago mana? Yang kebayang aja sebagai awam. Kenapa pertanyaannya tuh harus ini gitu? Kak, saya sarankan kalau yang ini agak lebih bijak. Dok. Yang depan ini agak mengerikan ini. Jadi Main aman aja. Yang kebayang gimana yang kebayang? Yang kebayang aja. Arsenal. Nah, Langsung senang. percayalah, jangan membantu orang tua. Iya. Dokter masih mau pulang ke Bandung. Bahaya nih saya. Seumuran loh. Tadi soalnya di depan udah dibahas. Kamu tuh seumuran anak adikku. Siapa? Ini 93, 91. Heeh. Anak adiknya beliau itu kelahiran 90, 91. Udah 90. ngomong kalau siapa? Dokter Rara seumuran anak adiknya atau Anda? Iya, Dua-duanya? Dua-duanya. Lu tuh kayak umuran anak adikku. Oh, udah di-establish ininya hierarkinya. Cucu coy, aku tuh kayak cucu anaknya dianggap anaknya coy. Cara ngomongnya. Jadi kita mau ngomong apapun kayak kita ngomong ke orang tua, anak kecil. Oke, tapi Dokter Rara ada yang mau ditanya soal bola nggak? Ini kita ada coach di sini. Ada Dokter Tirta di sini. Tanya yang susah dok. beneran, Sebagai yang susah. apa? sebagai Kan orang awam yang nggak ini ngikutin bola. Ini nih pundit, hobinya mengkomentari soal Oh, gitu. strategi Keren bola. banget. Oh gitu. Keren Oh banget. berarti Koci kalau di pesta bola dunia ini menjagokan negara apa? Gitu. Atau prediksi ini deh final. Final, Prediksi dua tim di final. Iya, Fix prediksi nih. final. Dua tim di final. Iya, Itu yang pertanyaan yang Prediksi. bagus bukan? Bagus banget. Nah itu yang tanya dokter orang awam. Bagus banget. Ah, Kemungkinan gini. di klipnya tinggi Gini. kalau salah. Gini dong. Ayo apa? Gini. Gue udah tahu kalau gue salah pasti di clipping di itu ya kan. Gini, di sepak bola itu beda dengan kedokteran. Wih. Oke? Kalau kedokteran itu ilmu pasti. Mau dokter gigi, mau giginya dari Zimbabwe atau dari Mongolia kan sama giginya. Oke. Teorinya juga sama. Sepak bola beda. Sepak bola itu masalah probabilitas. Oke. Di atas kertas bagus belum tentu di lapangan karena yang kita hadapi tetap manusia penuh dengan emosi, bisa bad day, good mood dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara di atas kertas sesuai dengan kekuatan, menurut gue itu Spanyol ketemu Prancis. Jago. Dan juaranya adalah. Nggak tahu, gue bukan paranormal dok. Oke. Woi, jago. Tapi final dua itu. Harusnya, Spanyol dan Prancis. harusnya. Kenapa nggak Belanda? Karena Belanda lagi nggak bagus kualitas pemainnya. Oke. Beliau pendukung Belanda.
karena kelamaan hidup di Belanda. 20 tahun di Belanda. 20 tahun. Oke, prediksi Anda. Lah kenapa saya? Lah mau tahu kan dokter Tira juga ngikutin bola. Saya juga ngasih prediksi nanti. Saya Iya. Inggris ketemu Portugal. Oh beda banget ya. Saya tuh suka banget Inggris, ngefans Inggris. Saya beda. Nah itu subjektif. Nah tuh kan, dia kayak gitu. Iya kan? Dia mengaku sendiri saya suka, artinya subjektif dong. Saya Kalau gua suka. kan sesuai dengan realita. Kalau aku tuh suka banget sama Inggris, jadi berharapnya Inggris masuk final. Jadi prediksiku Inggris. Oke. Saya pengennya ya. Saya belum selesai. Oh iya. Ya belum ada yang tanya, masa ditanya? Tadi katanya mau Oh iya, saya juga. Portugal. Kalau Portugal tuh aku serem sama Bernardo Silva yang digabung sama Bruno aja. Soalnya mereka berdua di Liga Inggris serem banget. Jadi aku ngerasa serem. Tapi aku setuju sama Pak Koci. Oh. Kalau CR7 good mood terus mau ngalah, mungkin bisa menang. Portugal. Iya, soalnya CR7 tuh staminanya udah ngedrop. Kalau Portugal sampai menang Piala Dunia, itu Messi, Ronaldo akan ini lagi tuh. Disanding-sandingin lagi tuh. Tuh kan. Loh iya dong. Dia kemarin di podcast udah rame dibilang soal haters fansnya Ronaldo tuh CR7 gak terima sama Babang satu ini. Oh. Karena Dia bilang bahwa Argentina itu bagus kalau ada Messi, tapi Portugal malah jelek kalau ada CR7. Nanya wah, aja. rame dong. Rame. Itu omongan dia Gue sendiri. mau Ronaldo menang 10 Piala Dunia tetap GOAT-nya tetap Messi. Tuh kan malah tambah diperjelas. Kalau saya kayaknya maunya Spanyol ngelawan Inggris. Biar setengah-setengah. Yang menang, Kok kayak zaman yang menang siapa? kayak zaman VOC gitu dulu. Ke Spanyol kayaknya. Spanyol. Oh, ada dagung Spanyol. Apa mau nyari apa nih? Enggak sih. Masih mencurigakan. Oke, Kalau kita- dokter apa? Ada sebagai Kan nggak tahu. Nanti gue belajar nggak dulu. pernah Gue nonton. belajar dulu. Pernah Gue nonton. belajar Feeling dulu. juga nggak tahu lah ya. Iya, nggak feelingnya. tahu. Oke, kita ada pertanyaan dari buat Dokter Tirta. Kenapa saat heavyweight training sama threshold interval efeknya lebih kelihatan daripada zona 2 training yang kayak lebih lama banget buat dapat benefitnya terhadap pada max power science sebelumnya rata-rata max di Enggak, itu 520 sama suruh 54 Dembi watt. aja langsung. Tapi average powernya cenderung sama. Ya intinya Nggak, dia. ada, paham aku. Ya gitu Udah. intinya itu. Buat dokter Tirta dulu itu apa? jawabannya? Itu sekilas udah tahu apa manfaatnya heavyweight training sama threshold. Intinya namanya HIIT lah. High Intensive Interval Training. ya. Jadi dia tuh lebih olahraga atau sport. Ini kan kapasitasnya dokter SPKO ya harus ya. Oke. Aku just superficial. Ada olahraga yang intensitasnya ringan, ada olahraga intensitasnya berat. Sepak bola, padel yang beliau lakuin itu sedang berat Oke. karena nggak stabil jantungnya. Oke. Yang ringan tuh kayak aku, lari intensitas ringan. Cuman kalau olahraga berat itu bagus banget buat meningkatkan kekuatan power dari otot. Oke. VO2 max juga akan naik. Sehingga ya at the end ya fitness levelnya akan naik juga. Oke. Cuman kalau kamu semakin lama olahraga intensitas berat, kan jantungnya juga kerjanya agak berat sama kayak mobil, RPM-nya akan tinggi. Yang mengakibatkan recovery tubuhnya itu akan lama juga. Oke. Itu bedanya kenapa olahraga harus imbang. Kalau yang ringan, recovery-nya cepat. Hari ini ringan, besok back to back bisa. Coba suruh coach main sepak bola tiap hari selama sebulan. Saya jamin hari ke-31 langsung kita ziarah bareng. Ya benar. Bener, nggak boleh. Gue main bola butuh minimal Tuh. 4 hari, 5 hari recover. Butuh cepet tuh. Iya. Butuh cepet. Karena ada yang orang seumuranku main bola kayak coach itu bisa sebulan sekali. Kalau dia seminggu sekali cedera ankle. Jadi fitness levelnya coach itu di atas rata-rata. Iya, Kalau bisa 5 kelihatan. hari. Kelihatan lebih Jadi sehat harus ya. seimbang. Itu alasan kenapa banyak orang futsal terus mati. Oke. Karena dia tuh fun footballnya terlalu sering. Capek kerja, harus imbang. Ya. Oke. Untuk Koci kenapa suka banget soda katanya? Ini ya teorinya yang gue belajar di Belanda sama di sini kayaknya beda. Ya itu. Karena kalau kita bicara soda itu bukan soda pakai gula aja, tapi air putih bersoda itu di Belanda itu termasuk golongan minuman sehat. Oh, sparkling water itu. Sparkling ya? water. Jadi gue udah biasa wherever I go minumnya sparkling water. Kalau nggak ada, gue nyaris nggak pernah atau jarang nggak sebanyak kalau ada sparkling water, gue pilih sparkling water. Oke. Di samping minuman bersoda yang manis-manis lah ya. Jadi gue nggak ngerti di sini kesannya soda itu kayak jahat banget, bikin lu cepat mati gitu. Padahal realitanya nggak begitu. Di Belanda kan orangnya lu tua-tua semua.
Tapi dia spesifik nanya Coca-Cola sih. Coca-Cola juga suka minum kan, Koci? Iya, tapi udah Berkurang jauh. Jauh. Oke. Buat Dokter Rara, gimana ngatasi pasien nafas bau? Walaupun pakai masker kadang nembus ya. Kayak korban itu. Emang ada dok pakai masker bisa nembus? Nembus dong. Nembus dong kan? Nembus Oh, iya. Nembus dong. Nembus. Pakai masker, baunya masih keluar. Nembus Iyalah, masih. kan udara di Iya. itu. Oke. Enggak ada duduk mati lah. Pakai masker kan biar tetap bisa nafas ya harus. Ada udaranya. Iya. Oke, berarti masih bisa kecium ya. Masih. Nah itu gimana ngatasinnya? Maksudnya mengatasi bau mulutnya atau saya mengatasi bau mulutnya? Nggak tahu, dia nanya gimana ngatasin pasien dengan nafas bau. Ngatasin pasien dengan nafas Jadi ada bau. pasien datang iya. nafasnya bau, ngatasin. Oh. Apa nih definisi Jadi ngatasin? pasiennya datang dengan keluhan bau mulut, Mulut. datang ke dokter gigi. Ngatasinnya pengen gimana? Sebagai hilang. dokter gigi gimana kalau hilang? Oh. Ngilanginnya. Bau mulut ini kan sebenarnya banyak penyebabnya ya dok ya. Iya. Kalau nggak dari gigi mulut bisa dari pencernaan Iya. atau dari Oke. sistemik. Kalau misalnya memang dia dari gigi mulut, itu bisa kita cek dulu apakah memang dia ada infeksi, ada peradangan di gusinya. Biasanya disebabkan karena karang gigi, itu harus dibersihkan, berarti harus scaling. Ya. Oke. Kemudian ada lubang di gigi juga ada bakterinya, biasanya terjadi pembusukan di giginya. Ada sisa makanan nyangkut juga. Sisa makanan itu kan dia kalau udah kena enzim atau bakteri di rongga mulut, dia jadi pembusukan kan, si Oh, sisa baru makanannya. bau. Itu bikin bau juga. Berarti Oke. lubangnya harus ditambal. Ada juga gigi yang udah keropos, yang udah sisa-sisa akarnya, itu juga kan bisa bikin bau, bisa Ya. bikin infeksi, itu harus dicabut. Kalau Jadi- semuanya udah bersih, harusnya bau mulutnya hilang. Jadi artinya dokter akan ngecek sumbernya dari mana dulu? Sumbernya dari mana, Berorientasi. ya. Oke. Penyebab bau mulutnya. Terus dari Bukan Budi, Dokter Tirta habis ketemu Nikita Willy kena marah sama istri nggak? Atau kena silent treatment nggak? Enggak ya? Karena kan rame tuh videonya tuh. Enggak. Nggak ya Anda? Enggak, soalnya dia pernah mengalami hal situasi sama Dia ngefans sama siapa? Nicholas Saputra. Terus Sama kayak istri gue lagi. terus ketemu di bandara. Teriak nggak dia? Iya. Aku tak tinggal, malu aku. Beneran itu. Lebih ke malu ya? Ini di bandara jadi ada eskavator. Eskavator. Di mana istri Anda? Ini naik kecil motor. Bentar, eskalator. Terus dia di terminal. Kita menuju terminal 3. Dia tuh naik, kita turun. Dia tuh sama Oke. manajernya aku lupa lah. Terus pas turun, Nicholas Saputra. Ah! Manajer itu ngeliatin Pang. Manajernya Niko. Malu aku turun. Gak kenal. Jadi nggak apa-apa dong, kan namanya Gak juga apa-apa, starstruck. Iya, biasa aja, Nah, biasa-biasa biasa banget. aja. Katanya kecuali kalau bukan artis, bukan crush, nah itu Iya, aneh. diusir biasanya. Koci, starstruck sama siapa kira-kira? Ada nggak artis yang Koci suka? Gak ada. langsung nggak ada ya. Ayo, mau bantah? Kalau Anda, Dokter Rara, suka artis siapa? Oh, aku banyak lagi. Kalau ketemu jerit siapa kira-kira? Niko jerit nggak? Yang Indonesia. Enggak. Yang Indonesia aja. Aduh enggak. Aku tipe yang kalau ketemu orang itu enggak jerit gitu loh. Oh, Langsung oke. Blank. hilang aja gitu. Oh, blank kayak Waduh, kemarin. lebih Blank. blank. Nakutin Ngeblank ya. gitu. Oh, bukan hilang serupan banget. Iya, Blank. iya, tapi kan aneh. Iya, jadi gitu, jadi diem gitu, salting gitu. Oke. Indonesia siapa? Nggak ada. Enggak ada lagi. Nggak ada. Berarti itu Luar luar semua. ya. Di Canggu gitu-gitu ya. Iya, kayak gitu. Oke. Yang terakhir nih dari Dapar. Kalau kalian bertiga bertukar profesi selama sehari, siapa pilih siapa dan kenapa? Dan kalau Dokter Tirta, Coach Yasin, Dokter Kirana buka bisnis bareng, kira-kira bisnisnya apa? Oke, tukeran dulu deh. Anda mau nuker profesi Dokter Rara atau profesi Coach Justin? Koci lah. Sebagai ini. Orang mungkin- tua hobi marah-marah dapat uang. Tapi emang pinter. Terus dia. makan minum soda masih hidup aja. Mau ya berarti ya? Ya dia sudah mengalami, dia tinggal di Belanda, mengalami berbagai banyak perubahan teknologi. Aku malah penasaran tahun 60-an tuh kayak apa. Oh iya bener juga. Iya, sih. kan aku lahir tahu-tahu udah jebret ada Vaximel. Bener-bener. Tapi daging mamut itu memang Ini saya yang udah hampir habis nih. lama-lama gue disiram beneran. Nah itu. Kalau Koci mau tukeran dokter gigi atau kayak dokter Tirta Gue sih punya dokter bisnis juga? gigi. Tahu kenapa? Gue tuh dari dulu trauma. Gue udah cerita tadi off air. Trauma sama dokter gigi. Haha. Karena nggak tahu mungkin waktu gue kecil di Belanda itu kan wajib ke dokter gigi setengah tahun. Dan dulu itu kan
Jarumnya gede-gede ya. Dan dokter gue tuh emang rese, nggak peduli sakit apa hantam aja loh. Karena gusi disuntik tuh sakit sih. Sakit Sekarang banget. enggak. Sekarang enggak. Ada yang cetek ya? Iya. Cetek gitu tuh. Ditebelin dulu kan, Iya. terus baru dicetek. Sekarang justru malah santai dulu. Jadi kayaknya ada traumanya, makanya gue pengen coba sebagai dokter gitu apa enaknya sih. Oke, kalau dokter Rara mau jadi dokter Tirta apa Coach Justin secara pekerjaan? Pengen jadi dokter Tirta. Wih, kenapa tuh? Bisnis sepatu, Iya. edukasi ke masyarakat. Bisnis bener, terus tetap bisa olahraga gitu kan. Keren banget memang dokter Eksis Tirta. followersnya banyak. Ini followernya juga banyak. Iya, Banyak saya dokter. juga lihat sih. Ya bener sih. Kalau bisnis bareng, apa produknya nih kira-kira nih kalian nih? Aduh, ini berat nih saya. Apa ya? Nggak bisa. Makanan mungkin ya kali ya? Hah? Soda nih? Enggak, paling enak tuh enggak bareng, beda nama. Beda nama tapi saling membutuhkan, mutualism. Apa tuh? Enggak. Dia ngebuat restoran manis-manis gak jelas, Gula semua? gula semua. Oke, Anda? Sampingnya saya klinik gym, Anda ini klinik giginya. Betul. Bolong ke sini. Pasti bolong soalnya itu. Tapi 24 jam. Jadi makanan manisnya tuh 24 jam. Kayak di padel gue mungkin lu nggak tahu ya. Padel gue yang di Dharma Wangsa, atasnya tuh ada gym. Sebelahnya ada visio. Jadi gue bisa nge-gym, terus habis itu main padel. Istirahat sejam, terus kalau gue mau visio langsung ke atas. Karena orang yang padel Oh. gitu, orang padel pasti cedera, pasti ke visio. Itu. Oke. Visio itu bener. 2 Rame. bulan terakhir raminya kan gue baru buka, baru Januari nih buka. Tapi 2 bulan terakhir tuh meningkat terus. Dari pasiennya yang dari main padel. Termasuk gue juga kena tennis elbow sekarang. Iya, padel elbow sekarang namanya. Iya padel elbow. Iya, namanya bener. padel elbow. Sebelah sini nih tuh. Anda- Jadi bener apa yang dia bilang. Oh, tuh kan benar. Tirta. Simbiosis motor. Jadi nggak perlu nama baru. Iya. Otak bisnis. S2 ITB. Iya, 24 jam makanan manis, klinik gigi, klinik dokter. Wah, lama juga tuh mikirnya. Udah Mulai ketularan. Mulai ketularan tuh agak Aduh, lama. virus lemot blank nih. Oke, terima kasih semua udah mampir ke sini. Sekali lagi kalau kalian mau nyobain, boleh nih silakan dibeli aja di semua tempat ya, bisa di toko, di marketplace. You Smile yang strength white itu dia ada tadi kita udah bahas, ada baking sodanya, kalsium karbonat sama tetrasodium pyrophosphate atau TSPP ya istilahnya ya. Rumah sakit itu. Apa tuh? RSPP. Wow. Ketawa dong. Tapi gue kasih masukan ya. Boleh. Lu bener-bener peduli sama gigi lu. Oke. Jangan kayak gue. Karena gue habis banyak duit untuk gigi. Habis berapa total, Coach? Ratusan lah. Ribu. Juta, Juta keles. Jadi kalau lu peduli dari awal, dari kecil, ngurus gigi lu nggak perlu keluar duit banyak. Karena root canal udah banyak ya katanya ya. Iya. Dan nggak perlu dicabut kayak aku. Umur 35 aku udah kehilangan 3 gigi gram. Iya, tapi kalau tambelan Anda banyak juga di bawah. Nggak ada tambalan. Aku either yes or loss. Oke. Efeknya semua ke otak nih. Tetep ya. Pasta gigi ini juga mengandung ada fluoride, zero peroxide dan sodium nitrate. Dia kuat, tapi masih aman lah ya dok ya, bahan-bahan itu bisa dicoba aja. Dan kayak kemarin nih sama Yusmal juga baunya. Dicilat kayak Giginya gini-gini. Kayak kemarin. Jilat. Tuh, oh nggak boleh dirasain ya. Boleh aja sih. Rasanya sih manis. Karena ada itunya kali ya. Sama aja kayak formulanya. Yusma yang kemarin. Oh sama ini, kemarin pas aku ke Guangzhou, ini nih banyak banget ternyata. Oke, dijual di sana. Anda tuh beneran gak sih pakai? Karena tadi pas datang brandnya Anda bilang saya udah habis, udah habis. Tapi Beneran pakai. Bukan dijual, emang saya bukan saya Dia mencari gratisan aja. di mana-mana. Nanya berapa kali? Itu lumayan mengurangi pengeluaran bulanan. Nah kan. Siap. 12.000 pun itu pengeluaran. Siap, mantap. Kalau kalian juga mau nyari kayak Dokter Tirta, link kalau mau beli ada di deskripsi. Terima kasih semuanya, terima kasih Yo. Coach, Thank you. terima kasih Dokter Tirta, terima Siap, kasih sama. Dokter Hara, thank you semuanya.